final dan mengikat. Artinya, sudah tidak bisa digugat-gugat lagi selain melakukan PK kembali terkait dengan perjalanan hukum yang sudah final dan tinggal dijebloskan. Terus apa kabar dengan yang namanya Bapak Sylvester Matutina? 2018 Anda diponis 1 tahun penjara. Hingga hari ini belum ada sampai saya berbicara di hadapan semua orang-orang. Belum ada tindak lanjut terkait dengan kasus Anda. Tapi kayaknya masyarakat miskin yang mungkin nyolong motor, yang mungkin nyolong sendal di masjid, lebih gampang ketangkap. Mungkin teman-teman atau orang-orang yang nonton ini masih ingat dengan kasus-kasus yang dulu ada kasus tentang perbunbunan di Sumatera Barat, seorang anak yang penjual gorengan. Itu nggak nyampe 1 bulan, guys. Meskipun itu orang udah masuk ke hutan-hutan dan dia akhirnya ketangkap juga, hampir dimasain sama warga, tetap ketangkap. Ini Sylvester Coy di Jabotabek masih ada orangnya, masih ada. Tapi kenapa ya penegak hukum kita tidak berani menangkap seorang Sylvester Matutina? Apakah dia masih ada orang besar di belakangnya yang membacking? Saya nggak tahu. Mungkin para penonton bisa menjawab sendiri ya guys ya. Tapi yang anehnya sampai hari ini loh guys, 2018, 19, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. 8 tahun guys. 8 tahun orang ini tidak bisa disentuh oleh hukum. Dan jangan pernah bilang Prabowo itu tidak bisa lepas dari histori masa kelam dari presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Buktinya sampai hari ini orang terdekat dari Pak Jokowi aja di pemerintahan sekarang belum bisa menangkapnya. Yang artinya masa kelam 10 tahun itu masih berjalan sampai hari ini di 5 tahun ke depan. Yang artinya penegakan hukum ini belum benar ditegakkan. Dan sangat benar sekali dari para pakar, analisis, warga, dan segalanya bahwasanya emang Prabowo ini mungkin masih bagian dari histori pemerintahan sebelumnya yang masih mungkin memilih bahwasanya yang siapa yang mau cocok dikambing hitamkan ataupun yang siapa yang mau bisa dipolitisasi untuk menyingkirkannya. Mungkin hanya sebagian besar orang-orang semacam Riza Khalid dan yang lain-lainnya menjadikan tameng agar masyarakat bisa melihat bahwasanya perlahan-perlahan pemerintahan ini terlepas dengan pemerintahan sebelumnya. Tapi saya tidak yakin ya guys ya. Saya belum tidak yakin karena Sylvester Matutina itu sampai hari ini masih bebas. Masih mungkin dia belum bisa tidur juga sih memikirkan PK apa yang harus ia sodorkan di pengadilan untuk bisa terbebas dari jeratnya. Tapi yang namanya inkrah ya jalanin aja dulu prosesnya. Toh itu Nikita Mirjani aja masih sampai hari ini udah hampir mau 6 bulan, mau jalan 7 bulan mendekam juga di penjara padahal dia belum divonis atau dijatuhin hukuman. Artinya dia masih bertarung di dalam sidangnya. Tapi kenapa seorang orang terdekat dari Bapak Presiden sebelumnya ini tidak bisa disentuh oleh negara ini? Kenapa guys? Coba dong diskusi kita di kolom komentar dong guys. Saya juga masih belum bisa menjawab ini. Karena media mana lagi guys yang tidak mengangkat isu ini sampai hari ini? Semua media nasional, Metro TV, TV One apalagi, E-News, apalagi CNN, semuanya media nasional mengangkat ini. Jangankan para
para konten kreator dan sebagainya mengangkat isu ini juga gitu loh. Tapi seakan-akan kejaksaan itu tutup telinga mendengar jeritan masyarakat. Kenapa orang yang sudah terpidana masih bisa berkeliaran, guys? Mungkin dia masih bisa pesan Starbucks coy lewat Gojek ataupun GoFood, kita nggak tahu ya kan. Sementara mungkin kalau Nikita Mirjani, saya rasa mau pesan mie gacoan juga kayaknya susah, guys, karena dia di dalam jeruji untuk mempertanggungjawabkan segala persidangan yang sedang ia jalanin gitu loh. Tapi ya itulah, negara ini kocak gitu loh. Dan jangan pernah salahkan masyarakat bisa semengamuk di akhir Agustus yang terjadi demo besar-besaran yang membakar fasilitas umum. Ya impactnya ya begini, guys. Masih ada orang yang masih tenang gitu loh, masih enak bisa mesan Starbucks atau apapun lah, mie gacoan lah, apa mie geprek lah, apalah. Tapi negara ini tidak bisa menyentuhnya gitu loh. Tokoh besar mana lagi yang berbicara, coy? Tangan kanan orang kepercayaannya Bapak Yusuf Kala, Bapak Hamid Awaludin sudah berbicara mungkin hampir dikatakan tiap hari berbicara di media. Nah, ini orang kenapa tidak diproses udah bertahun-tahun gitu? Kenapa? Dan jangan salahkan juga masyarakat berpersepsi bahwasanya Erick Thohir itu adalah bagian dari pemerintah sebelumnya. Karena Erick Thohir menunjuk orang ini, dan saat sudah ramai begini, sudah isunya di mana-mana dan sudah sampai kejaksaan juga menanggapi ini, Erick Thohir kenapa tidak mencopot atau mengganti orang ini, guys? Kenapa gitu loh? Jadi jangan salahkan masyarakat berpersepsi bahwa Anda bagian dari politik era pemerintahan sebelumnya gitu loh. Dan ya masyarakat hanya bisa menikmati aja sih, menikmati menonton dari televisi, dari YouTube. Oh begini nih, bahwasanya caruk maruk dari pemerintahan kita itu begini gitu. Jadi jangan salahkan masyarakat. Mungkin suatu hari nanti bisa meledak-ledak atau apa, kita nggak tahu, guys. Cuman masyarakat masih pengen lah keutuhan NKRI ini, guys, gitu loh. Artinya masih pengen lah kita ini saling menjaga, saling menghormati gitu, saling membantu. Tapi tolonglah dari segi bidang hukum, tolonglah ditindak aja orang yang memang sudah terponis dan sudah terpidana dan sudah seharusnya mendekam di penjara. Ya jalanin aja prosedur, tangkap orangnya. Saya rasa orangnya masih ada di Jabodetabek, tangkap, jangan lepaskan, biar spekulasi dan persepsi masyarakat itu tidak melebar kemana-mana, guys ya. Menurut kalian gimana, guys? Apakah Sylvester Matutina ini sebenarnya harus dibiarkan begini aja, atau kita jadi penonton aja, menonton sebuah permainan sampai kapan permainan ini akan berakhir? Balas di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar ya, guys ya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya yang baru saya mulai lagi kembali. Thank you, guys.